Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama Ibu Arina Husna Arifin, biasa dipanggil Bu Arina. Bu Arina ini merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang yang sedang melaksanakan PPL di SMK Ma'arif NU 1 Semarang selama 45 hari ke depan. Asal saya dari Kebumen. Pada minggu kemarin kita telah membahas tentang transaksi penawaran harga keseimbangan menurut Islam. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang prinsip produksi menurut Islam. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kegiatan produksi, kemudian menjelaskan tujuan produksi menurut Islam, mengidentifikasi motivasi produksi menurut Islam, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi formulasi masalah bagi produsen. Lanjut tentang pengertian kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non-unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Kemudian untuk tujuan produksi menurut Islam. Tujuan produksi menurut Islam ini tentu berbeda dengan tujuan produksi dalam konsep konvensional. Tujuan produksi dalam Islam adalah untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utama adalah memaksimalkan maslahah, memperoleh laba tidak dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Konsep maslahah dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah. Keuntungan bagi seorang produsen biasanya adalah laba atau profit yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. Sedangkan berkah berwujud segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri dan manusia secara keseluruhan. Kemudian kita lanjut tentang motivasi produksi menurut Islam. Motivasi produksi menurut Islam ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu profit bukanlah satu-satunya elemen pendorong dalam berproduksi sebagaimana halnya yang terjadi pada sistem kapitalis. Jadi profit sebagai target utama dalam produksi, namun dalam sistem ekonomi Islam perolehan secara halal dan adil dalam profit merupakan motivasi utama dalam berproduksi. Kemudian yang kedua, produsen harus memperhatikan dalam sosial sebagai akibat atas proses produksi yang dilakukan. Walaupun proses produksi pada suatu lingkungan masyarakat dianggap mampu menanggulangi masalah sosial seperti pengangguran, namun harus memperhatikan dampak negatif dari proses produksi yang berimbas pada masyarakat dan lingkungan, seperti adanya limbah produksi, pencemaran lingkungan, kebisingan maupun gangguan lainnya. Selain itu juga barang-barang yang diproduksi pun harus merefleksi kebutuhan dari masyarakat, sehingga produktivitas barang dapat disesuaikan dengan prioritas kebutuhan yang harus didahulukan untuk diproduksi. Kemudian untuk yang ketiga yaitu produsen harus memperhatikan nilai-nilai spiritualisme, di mana nilai tersebut harus dijadikan sebagai penyeimbang dalam melakukan produksi. Di samping produksi bertujuan untuk mendapatkan profit yang maksimal, produsen berkeyakinan dalam memperoleh ridho Allah. Hal ini bertujuan untuk menjaga perintah dan larangan dalam berbagai kegiatan produksi. Selain itu, dalam menetapkan harga barang dan jasa berdasarkan nilai-nilai keadilan. Sebab terakhir untuk pertemuan pada pagi hari ini yaitu tentang
Formulasi maslahah bagian produsen. Maslahah merupakan segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Rumus dari maslahah itu sendiri yaitu keuntungan ditambah berkah atau M sama dengan P plus B. Sedangkan berkah, penerimaan berkah dikurangi biaya berkah atau TR min TC. Kemudian untuk keuntungan, pendapatan total dikurangi biaya total atau TR min TC. Sedangkan optimum maslahah condition yaitu BPDQ sama dengan DTC plus DBC. BPDQ itu merupakan unit terakhir yang diproduksi, sedangkan DTR perubahan tambahan yang terjadi pada biaya total, dan DBC pengeluaran berkah total pada unit terakhir yang diproduksi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kurang paham mengenai materi ini, nanti kita bahas di grup WhatsApp bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.